nama saya Putri Sabrina Arsam, kelas B, dengan nomor induk mahasiswa 210404500018. Jadi saya akan membawakan materi pendidikan agama Islam yang meliputi: pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kedua, bagaimana manusia bertuhan. Ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Keempat, mengintegrasikan iman, Islam dan insan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Langsung saja kita masuk ke materi. Bab pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersifat rasional dan dinamis, berpandangan atau ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemetaan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa pendidikan agama di PTU diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Dalam kurikulum pendidikan agama di PTU dan USPN nomor 2 1989 pasal 39 ayat 2, pendidikan agama merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama, artinya yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa, serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. C. Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di PT. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di PT. Alasannya, negara atau dalam hal ini PT wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di PT. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di PT. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis atau makhluk bertuhan, ataukah etis tidak bertuhan. Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah
teis-ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. B. Menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di PT. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki PT-PT di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan PT sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat juga harus merembes ke dalam lingkungan PT, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa atau bukan santri. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat Muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Bentuk konkretnya adalah menjalankan 5 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat atau sekurang-kurangnya zakat fitrah, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Adapun masyarakat Muslim biasa atau bukan santri adalah masyarakat Muslim yang kurang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak membayar zakat. Namun, rukun Islam pertama dan terakhir dikerjakan. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekurang-kurangnya ketika ijab kabul dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ketika ada keluarga yang meninggal dunia, biasanya mereka mengadakan selamatan dengan pengajian. Artinya, serendah-rendahnya tingkat keberagaman masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama dan pengamalan ajaran agama. Hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan agama generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya. Sejak tahun 1990-an terjadi perubahan drastis dalam keberagamaan. C. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di PT. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagamaan dan moralitas. Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut, sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Jika kita menengok lebih jauh sejarah pendidikan pada bangsa-bangsa Muslim, kaum muslimin pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. D. Menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di PT. Eksistensi mata kuliah PAI di PT atau mata pelajaran PAI di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yuridis yang berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di PT sebagai berikut. Jadi pada bab 1 dapat kita simpulkan bahwa agama sebagai peranata sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi para penganut dalam kehidupan sehari-hari. Peranan penting agama dan nilai-nilai agama ini antara lain terlihat dalam mata kuliah pendidikan agama. Mata kuliah ini merupakan pendamping yang paling penting bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamawinya, sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dan benar serta baik perilakunya. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi ini memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis formal yang sangat luas. Bab kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. A. Menurut konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan, Doe atau dalam Muntohar 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah
dasar tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, spirit dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiup oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakika. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, roh lah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. B. Alasan manusia memerlukan spiritual. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan dengan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang bermakna. Konsep ketuhanan dalam Islam, istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran, digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut Abdul atau hamba. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Subjektif atau hawa nafsu dapat menjadi ilah atau Tuhan. Benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain sebagainya dapat pula bergerak sebagai ilah. Demikianlah seperti yang dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat 165, yang dimana artinya di antara manusia yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah, mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. C. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan yang pada Adi Kodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia atau fitrah mutlaqah. Manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit yang sering digambarkan dengan jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan kepada dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji, merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakika. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, roh lah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau bacaan kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakmampuannya, yaitu untuk mencapai keinginan yang diharapkannya, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan ini terus dialami baik manusia primitif maupun modern. Misalnya, mengapa manusia harus mati? Bagaimana menghindari kematian? Ketidakmampuan ini manusia mencari pertolongan juga kepada kekuatan yang ada di luar dunia yang tidak terlihat atau supernatural. Dalam sumber teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan
baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam semesta, menciptakan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Allah. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib atau gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan dan respon manusia. Lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya mengikat dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. E. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditetapkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar atau mengikuti tuntunan hati nurani. Karena manusia spiritualitasnya begitu maksimal, namun karena godaan materi yang dalam kisah Adam disimbolkan dengan syajara al-khuldi atau pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritual dan kehilangan superioritas sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi dengan kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku sa'adah yang berarti kebahagiaan. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual. Saat manusia berada dalam puncak ketakwaan, bahagia merupakan kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Atau itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30.
Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud dengan agama itu adalah agama Islam. Agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada pergantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 3. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun penemuan itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki, dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Jalan dengan Al-Quran, manusia menurut psikologi adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teoriisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Di antaranya karakter mulia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab adanya dirinya. Manusia yang sebenarnya adalah wujud David yang sangat membutuhkan zat yang berwujud secara hakiki. Itulah Allah. D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya beragama yang benar. La ilaha illallah. Itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bi'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah pada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil. Sekiranya tidak ada insan kamil, maka Allah tidak perlu menciptakan alam ini. E. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Pro kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai universal itu metode dan strategi untuk menggapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-sidik atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-huriyah atau kemerdekaan, al-musawa atau persamaan, tanggung jawab sosial, tasamu atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan,
tabadul, ijtim atau saling memberi manfaat, tarahum atau kasih sayang, dan lain-lainnya. Bab 4 yaitu mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Kansai Kajakan, kata insan dipandang berasal dari turunan beberapa kata. Misalnya uns artinya cinta, sedangkan yang lain memandang berasal dari kata nas yang artinya pelupa. Karena manusia hidup di dunia dimulai dari terlupa dan berakhir dengan terlupa, yang lain lagi berkata asalnya adalah ain san, seperti mata. Manusia adalah mata. Dengan nama Tuhan menurunkan sifat dan asmanya secara terbatas. Insan kamil karenanya merupakan cermin yang pantulan dari sifat dan asma Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang berarti mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Secara teori iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi, lalu membentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasannya karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggali sumber-sumber tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Dalam konteks tulisan ini, sumber yang dimaksud adalah sumber teologis, historis, dan filosofis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibnu Arabi ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster manusia. Maksudnya jika tidak menjadi insan kamil maka akan menjadi monster bertubuh manusia. Ciri-ciri atau karakteristik insan kamil diantaranya adalah sebagai berikut. Karakteristik insan kamil melalui hasil empirik yang diperoleh dan kedekatannya dengan Tuhan yang didapat setelah mendapatkan keridahannya, yaitu pertama, rahmat material. Apabila seseorang menaati Allah dan mendapatkan keridahannya, maka ia akan semakin banyak menerima anugerah. Kedua, keadilan sosial. Apabila seseorang menaati Allah dan mengikuti hukum-hukumnya, maka tidak akan ada kezaliman daripadanya. Ketiga, kedamaian dan percaya diri. Bila seseorang dekat kepada Allah, maka segala hal menjadi tampak ringan dan kecil baginya. Ia merasa berada di bawah perlindungannya, sehingga tidak ada yang dapat merugikannya. Adapun metode mencapai insan kamil, yaitu pertama, beriman secara benar dan berniat menjadi insan kamil, seperti sholat,
niat karena Allah, hati yang mengingat Allah, menjauhi perbuatan yang mungkar. Kedua, jihad mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Bab 5 yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang berasal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik buruk, dan indah jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokritik yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu meluruskan akidah manusia, kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir mengajak manusia agar saling menolong. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas, yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka dan tambah subur dan tentu saja lebih merata. Quran sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Jadi kesimpulan dari bab 5 adalah paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas, suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tidak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.